Oke, hari ini kita mau belajar vektor. Sebelumnya Miss Lisa tanya dulu. Vektor itu Fadil dapat di fisika atau di matematika? Fisika. Di fisika, oke. Berarti masih vektor yang dasar ya. Karena kalau Miss Lisa tahunya Miss Lisa, vektor itu di matematika ada juga, cuman di kelas 11 kalau nggak salah. Dan itu pun seperti apa ya, matematika lanjut itu kayak matematika tambahan. Sekolah kadang ada yang menerapkan matematika lanjut, ada yang tidak, dan itu masih di kelas 11. Makanya tadi malam itu bisa Fadil kelas 10 kan ya? Iya, Ya, kalau di kelas 10 memang biasanya belum ada materi vektor. Adanya itu hanya di materi fisika dan itu yang apa materi dasar gitu ya. Nah, sekarang kita coba ingat-ingat dulu. Di vektor, Miss Lisa mau tanya dulu. Vektor, Fadil ingat nggak sudah dapat materi apa? Pernah dapat materi apa di materi vektor? bentar. Udah Boleh ingat lu. dibuka catatannya. Catatannya fisika boleh dibuka. Adakah catatan vektor di pelajaran fisika? Bentar. Oke, Ada, Om. ada? Oke. Dibuka mungkin bisa lihat-lihat catatannya juga. Kita bisa mulai ya dari pengertian vektor dulu. Di sini pengertian dari vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, eh, kalau skalar, Fadil inget nggak? Pernah dengar nggak skalar gitu? Belum. Belum. Jadi, kalau vektor itu selain punya nilai Fadil, itu dia juga punya arah. Kalau skalar, dia hanya memiliki nilai saja. Nah, sekarang untuk vektor, eh, vektor itu memiliki nilai dan arah. Artinya, untuk menggambarkan suatu vektor, kita memerlukan dua informasi penting. Yang pertama adalah seberapa besar besaran tersebut dan ke arah mana. Jadi selain kita tahu bagaimana pergerakan si titik itu tadi, kita juga harus tahu bagaimana arahnya. Berbeda lagi dengan menggambar skalar. Kalau menggambar skalar, ke arah manapun, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya nilainya sama. Karena dia tidak memperhatikan arahnya. Beda kalau di vektor ini, dia selain memperhatikan nilai, dia juga memperhatikan arahnya. Gitu ya, Fadil. Yang harus Fadil ingat, vektor dan skalar. Kalau vektor punya arah, kalau skalar tidak punya arah. Nah, apa sajakah contoh skalar dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu ada perpindahan, gaya dorong, gaya tarik, kecepatan angin, dan alur listrik. Dari contoh-contoh ini memang fisika masuk kan? Perpindahan ada, gaya dorong, gaya tarik itu di fisika ada semua. Nah, pemahaman penting tentang vektor ini merupakan dasar atau bekal Fadil untuk belajar fisika. Karena memang sekarang Fadil yang sudah menerima vektor khususnya yaitu di pelajaran fisika. Nah, sekarang tentang notasi atau representasi vektor. Vektor umumnya dinotasikan dengan huruf kecil yang berpanah atau juga huruf kapital. Jadi, kalau huruf kecil ini Fadil dia berarti menyebutkan misalkan ada kayak gini. Ada vektor gitu ya. Dia bisa dinamai seperti ini, Fadil. Ada coret di atasnya, straight gitu aja. Itu juga vektor namanya. Atau ada juga yang menotasikannya seperti ini. AB itu artinya kalau dia panahnya ke sana, Fadil, dia berangkatnya dari titik A dan berhentinya di titik B. Itu ya maksudnya penamaan ini ya. Sampai di sini dulu, Fadil paham? Ya. Oke, pada bidang koordinat kartesius dua dimensi, vektor dapat direpresentasikan sebagai pasangan bilangan X dan Y, di mana
Misalkan di sini Fadil ada 3,4 berarti ini itu X-nya dan di sini itu adalah Y-nya. Ingat Fadil yang ini? Jadi kalau ada titik A, B berarti A itu adalah posisi dia di sumbu X, sedangkan B-nya itu adalah posisi dia di sumbu Y. Begitu ya Fadil ya? Hmm. Oke, misalkan Miss Lisa coba pakai ini. Nah, dihapus dulu. Misalkan Miss Lisa punya ini Fadil. Di sini A, di sini B. Dia berangkatnya di sini, berhentinya di sini. Kan ini ada kotak-kotaknya nih Fadil, bisa di apa dihitung ya. Terus ini misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X di sini. Ini sumbu X, di sini adalah sumbu Y. Koordinatnya AB ini berapa Fadil? Fadil sudah paham belum? A, B. A itu X. Koordinatnya berapa? Dari contoh yang tadi. Berapa koma berapa? Ini, maksudnya maksudnya apa, Bu? Gini dulu sebelum ke sini saya tabah dulu. Bentar. Sebelum ke sini kalau terlalu jauh, misalkan, misalkan Miss Lisa punya ini, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini Y, ini X. Kalau Miss Lisa punya titik di sini, ini misalkan aja Miss Lisa sebut sebagai titik A. Dia koordinatnya berapa? eh Y-nya Y-nya 1, Mm-mm. X-nya 2. Nah, X-nya 2, Y-nya 1. Kalau ditulis dalam koordinat berapa koma berapa, Fadil? 2,1. 2,1. Jadi X-nya dulu baru Y-nya. Kalau misalkan Miss Lisa punya titik B di sini, itu berapa koordinatnya? B-nya yang Ini, mana, Bu? yang ini. Yang ini, yang atas. Ini B di bawah itu namanya. Yang di sini. Ini adalah titik B yang Miss Lisa maksud. X-nya berapa X-nya? Min 3. Y-nya? Min 3. Berarti kalau ditulis dalam koordinat berapa koma berapa? Min 3, koma min 3. Oke, sip. Berarti sampai sini dulu paham ya untuk koordinat ya. Ya. Oke, bisa lanjut dulu. Nah, di sini seperti yang Miss Lisa barusan sampaikan bahwa vektor itu pada umumnya dinotasikan seperti ini pakai huruf kecil saja atau pakai huruf eh, kapital yang menandakan dia titik awalnya mana dan titik akhirnya mana. Dan biasanya kalau kita nulis di buku tulisnya kita itu panahnya ini kita letakkan sebagai topinya hurufnya ini pada jadi di atasnya huruf bukan di sampingnya seperti ini. Pada bidang koordinat kartesius dua dimensi, vektor dapat direpresentasikan sebagai pasangan bilangan X, Y yang menunjukkan komponen arah pada masing-masing sumbu. Contohnya adalah vektor A 3,4 berarti perpindahan 3 satuan ke arah sumbu X dan 4 satuan ke arah sumbu Y. Barusan kan kita sudah belajar koordinat tuh Fadil.
Kalau ada vektor A dengan koordinat 3,4, berarti dia posisinya ada di X-nya itu 3, Y-nya adalah 4, gitu ya. Pan. Dia bergeraknya ke kanan, jadi gini maksudnya 3,4 itu tadi. Kita ke draft lagi. Nah, misalkan Miss Lisa punya ini garis X, ini garis, ini sumbu X, di sini ada sumbu Y. Misalkan Miss Lisa punya garis ini, punya vektor, jangan garis bilangnya. Miss Lisa misalkan punya vektor ini, misalkan eh, kita kasih dia vektor A. Nah, dia bergeraknya ke kanan tadi 3,4 ya. Ya ini vektor A 3,4. Berarti maksudnya di sini Fadil eh, bergeraknya ke arah X itu 3 langkah. Berarti 1, 2, 3. Di sini kan ya. Itu 3 langkah di sumbu X-nya. Nah, habis itu bergeraknya ke arah atas atau ke sumbu Y adalah 4 langkah. Dia berarti ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini. Hmm, sa- 1, 2, di 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti vektor yang baru ada di sini, Fadil. Gitu ya. Jadi, untuk ukurannya sama, hanya dia berpindah tempat. Begitu ya? Oke, lanjut. Dari sini, Fadil, paham? Paham. Oke, pindah vektor. Untuk notasi dan representasi vektor, paham ya sudah ya. Sekarang kita ke jenis-jenis vektor. Di sini ada 4 yang harus kita pelajari untuk jenis vektor yang biasanya digunakan di fisika itu ada vektor posisi, vektor satuan, vektor nol, dan vektor sejajar. Vektor posisi adalah posisi suatu titik terhadap titik acuan tertentu. Sedangkan vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang satu satuan dan hanya menunjukkan arahnya saja. Jadi apa itu namanya untuk kotaknya tadi Fadil maksudnya vektor satuan itu hanya satu kotak saja langkahnya Fadil. Terus dia hanya menunjukkan perubahan arah saja, tidak menunjukkan perubahan nilai. Kalau nilainya tetap, tapi arahnya dia bergerak atau berubah. Untuk vektor nol adalah vektor tanpa arah dengan besar 0 satuan dinotasikan dengan 0,0. Dan vektor sejajar adalah dua vektor yang memiliki arah sama atau berlawanan arah. Jadi vektor sejajar itu misalkan kayak di geometri itu ada dua garis yang sama. Jadi misalkan ini sama-sama vektor, dia memiliki panjang yang sama atau memiliki nilai yang sama Fadil, tapi arahnya bisa sama-sama ke atas atau dia berlawanan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Itu tetap dibilang sejajar asal nilainya sama. Begitu ya Fadil ya. Ya, Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? tidak. Tidak. Bentar. Oke. Mungkin dari catatannya ada yang kurang paham? Tidak, pas lah. Ah, gimana? Pas lah. Gimana, Fadil? Pas, mirip, Oh, hampir pas. mirip sama itu. Oke. Sama dengan yang di fisikanya Fadil ya? Meskipun nggak sama persis, tapi mirip kan? Iya, Heeh. Jadi, Miss Lisa di sini menekankan dasar-dasarnya Doji kan nanti
kita belum apa sampai jamnya selesai belum belum apa itu namanya belum selesai pembahasan, kita pertemuan berikutnya Miss bisa kasih vektor lagi biar Fadil lebih paham ya. Tidak apa-apa. Boleh. Oke, sekarang kita masuk ke penjumlahan vektor. Di sini misalkan ada vektor A dengan koordinat A1, A2 dan vektor B dengan koordinat B1, B2, maka jika ada vektor A ditambah vektor B, maka eh, X-nya dijumlahkan, Y-nya juga dijumlahkan. X-nya di A apa, Fadil? Titik apa? Koordinat X-nya yaitu A1, B1. A1 sama B1 ini adalah A-nya, adalah X-nya. Sedangkan yang Y-nya adalah A2 dengan B2. Begitu ya. Jadi untuk penjumlahan vektor itu kita menjumlahkan masing-masing komponennya. Komponen X dan komponen Y-nya. Kalau misalkan sekarang kita belajar dulu, misalkan di sini Miss Lisa punya vektor. Oh, vektor. Misalkan di sini. Ini vektor A ditambah vektor B. Sama dengan berapa jika vektor A itu koordinatnya adalah 7,6. Vektor B-nya koordinatnya adalah 5,-3. Coba Fadil hitung. Vektor A ditambah vektor B. Boleh langsung coret-coret di sini. 7 tambah 5, Mm-mm. 7 tambah 5, 12. Ah, 6 dikurang 3, 3. mm-mm. Berarti koordinat vektor AB-nya berapa? Vektor A tambah vektor B? 12,3. Oke, pintar. Kalau sekarang Miss Lisa punya ini. Vektor A-nya adalah -2, -9. Vektor B-nya -10, -2. A plus B-nya berapa? Eh, min 12, min dua Koma, belas koma 11, min 11, koma. min 11. Oke, pintar. Penjumlahan vektor paham ya? Ya. Bu, boleh Oke. nanya nggak, Bu? Boleh, boleh. Gimana? Iko, masalahnya mancing nggak, Bu? Masalah itu beda Gimana, kayaknya. gimana? Vektor MTK sama vektor fisika beda kayaknya, Bu. Kami yang paham Iya gitu. kan? Boleh kasih tahu Miss Lisa di fisika bagaimana? Kalau di fisika tuh agak lebih, kalau ditulis boleh, Bu? Eh, atau Fadil foto kirim di kolom chat boleh? Beda, WA, Bu. Bentar. Oke, pilih aja juga nggak apa-apa. Miss Lisa lihat. Apa udah ganti, Bu? Kayaknya beda, Bu. Iya kah? Iya, dari yang Ibu jelasin beda sama yang kamu catat. Soalnya lagi diam.
Boleh kirim ke Miss Lisa Udah, Bu. fotonya? Sudah. Oke, bentar. Bisa lihat dulu. Ini yang lebih dulu yang 2 halaman apa 1 halaman? Yang 2 halaman. 2 halaman, oke. Lihat dulu. Ini bukan berbeda, Fadil. Ini yang sambil Fadil lihat catatannya Fadil ya. Ya, Jadi yang pertama itu dia kan menjelaskan besaran itu ada dua, skalar dan vektor tadi. Sudah bisa jelasin, perbedaannya juga sudah. Nah, yang berikutnya ini dia pakai trigonometri, ya kan? Di matematika trigonometri sudah pernah dapat atau belum? sudah. Iya, nah di yang di bawahnya besaran vektor itu dia menjelaskan tentang trigonometri, bagaimana nyari sudut-sudut begitu, sin cos tangennya. Nah, yang dicontoh ini di contoh yang halaman kanannya, vektor A ditambah vektor B. Kan sama Fadil berarti. Dia tidak hanya dia menggunakan gambar, sedangkan Miss Lisa menggunakan angka atau tulisan, bilangan. Sama Fadil. Ya, coba lah, Bu. Dengar dulu. Ya, ini jadi bedanya hanya kalau di gambar di fotonya Fadil itu dia menjelaskannya pakai gambar. Kalau Miss Lisa pakai angka, begitu bedanya cuma. Ya, tapi artinya sama kok. Konsepnya sama. Hanya dia menggunakan visual atau menggunakan gambar. Kalau yang Miss Lisa jelaskan ini masih yang angka dulu. Pertemuan berikutnya bolehlah kita pakai gambar-gambar. Ya, sekarang kita pelajari dasarnya dulu ya. Hmm. Oke, setelah penjumlahan kita belajar, setelah penjumlahan vektor kita belajar pengurangan vektor. Untuk konsep pengurangan vektor sama seperti penjumlahan tadi. Komponen X-nya dikurangkan, komponen B-nya juga dikurangkan. Sebagai contoh, misalkan di sini Miss Lisa punya A-nya misalkan adalah 2,3, B-nya adalah 2, min 1. Kalau vektor A dikurangi vektor B berapa, Fadil? Vektor A dikurangi vektor B. Kok 0,3. 3. 0,3 dikurangi min Eh, 1 berapa? 3 3 dikurang dikurangi min 1. 2. 3 dikurangi min 1. Dikurangi 3. negatif loh. Kalau dikurangi suatu bilangan negatif, itu sama dengan ditambah dengan bilangan positifnya. Ingat? Ingat. Tapi itu Ya, bukannya oke. dikali, Bu. Apanya? Kalau misalnya negatif, Mm-mm, A dikurung. Terus mm-mm, dikali sama negatif, sama dikali negatif hasilnya positif. mm-mm. Tapi itu tidak dikali, Bu. Cuma dikurang. Ini kan soalnya pengurangan, Fadil. Hmm. Nah, Gimana? Iya kan? Kalau perkalian, iya benar seperti itu. Nah, kalau apa itu namanya? Ini kan soalnya masih pengurangan. Dia 3 dikurangi negatif 1. Berarti sama dengan 3 ditambah 1. Menjadi 0,4. Tidak ada ya nah. sebenarnya. 0,4 kan tidak ada, Fadil. Masa subuh X-nya? Ya bisa aja sih. Dia berarti di garisnya itu 0,4 begitu. Kalau misalkan Miss Lisa balik, vektor B dikurangi vektor A, Jadi mm, 0,4. 0,
Negatif Empat. sama positif tempatnya? Positif. Yakin? Min Ya. satu dikurangi min 3. Min satu dikurangi min tiga. Hah? Empat. Min empat. Min 4. Oke, pintar. Kalau lisan aja ya, nggak usah Miss Lisa tulis ya. Kalau Miss Lisa punya min 2 ditambah min satu. Min dua ditambah min satu. Min tiga. Oke. Kalau min 2 dikurangi min satu. Min dua dikurang min satu. Min tiga. Min 2 dikurangi min satu. Min dua dikurang min satu. Min satu, ya. Min tiga. Yakin? Iya. Min 2 begini Fadil sih. Mana pendul nih? Min Min dua 2 dikurang. dikurangi min satu. Oh, pakai kurung. Satu. Berarti kan ini sama dengan Positif satu. pintar. Berarti min 2 ditambah satu. Berarti hasilnya berapa? Min satu. Oke, pintar. Kalau Miss Risa punya min 2 dikali min satu. Min dua dikali min Ah, satu. Min berapa? dua. Min 2 dikalikan min satu. Min dua dikali min satu. Berapa? Min dua dikali min satu dua. Oke, pintar. Kalau Miss Risa punya min 2 dibagi min satu. Apa? Min 2 dibagi min satu. Min dua dibagi min satu. Berapa? Min, sa, dua. Min 2 bagi min satu, 2. Oke, pintar. Jadi, kalau ada suatu penjumlahan dengan bilangan negatif, berarti itu sama. Artinya berarti tetap dikurangi. Kalau ada pengurangan dengan bilangan negatif, berarti dia ditambahkan dengan bilangan positifnya, ya kan? Kalau ada pembagian atau perkalian dengan bilangan negatif, eh, kalau negatif kali negatif, negatif bagi negatif, hasilnya pasti akan Positif. uh-uh. Kalau negatif kali positif, Negatif. kalau positif dibagi negatif, Negatif. oke pintar. Untuk konsep ini paham ya Fadil ya? Ya. Oke, kita lanjut ke perkalian skalar. Nah, di perkalian skalar ini misalkan K adalah skalar, berarti dia bukan vektor. K itu sebagai skalar itu maksudnya pengali. Maka K dikalikan vektor A adalah koordinatnya X dikalikan dengan A, koordinatnya Y juga dikalikan dengan A. Perkalian ini mengubah besar vektor tetapi tidak mengubah arahnya. Nah, kalau digambar seperti di bukunya Fadil, dia untuk arahnya adalah tetap. Tapi untuk besarnya atau panjangnya vektor itu akan berubah sesuai dengan pengalinya. Itu ya Fadil ya. Jadi kalau misalkan digambar awalnya dia kecil, kalau mendapatkan perkalian dengan skalar, dia akan berubah menjadi lebih besar. Tapi yang harus diingat pada perkalian skalar ini arahnya tetap sama dengan vektor yang awal gitu ya Fadil ya. Tidak ada perubahan arah. Jadi untuk arahnya tetap sama. Misalkan Miss Lisa di sini punya vektor A-nya adalah 5, min 1. Terus yang ditanyakan adalah K dikalikan dengan vektor A. Nah, 2 kali A. Koordinat yang baru menjadi bagaimana, Fadil? Koordinat baru Mm-mm. jadi 10 10 dak. 10, 10, Koma 3. Koma 2. Min 2. koma min 2. Jadi,
5-nya ini kita kalikan dengan 2, min satunya juga kita kalikan dengan 2, ketemu 10, min 2, gitu ya. Kalau misalkan Miss Lisa tanyanya gini, min setengah A, ketemunya berapa? Eh, 2,5 Negatif atau nol positif? positif. Iya negatif negatif. Negatif, berarti min 2,5, Koma nol koma mm, lima min 0,5 0,5. eh Negatif atau positif? positif. Positif karena dia min setengah dikalikan min 1, gitu ya. Ya, Oke, sampai perkalian ini ada yang mau ditanyakan dulu? enggak. Nah, sudah paham ya? Bisa lanjut boleh? Ya. Oke. Nah, jika di sini yang kelima, apa itu namanya, yang akan kita pelajari selanjutnya adalah besar atau magnitude vektor. Nah, jika ada vektor A dengan koordinat X, Y, maka besar vektor dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Ini kalau bisa bacanya vektor A gitu, dia menandakan bahwa vektor itu nilainya tidak pernah negatif, gitu ya. Vektor itu menandakan bahwa nilainya dia adalah selalu positif. eh, yang membedakan hanya arahnya dia yang bisa negatif. Tapi kalau nilai vektornya selalu positif. Jadi besar dari vektor A adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X ini adalah nilai vektor itu terhadap sumbu X, sedangkan Y itu adalah nilai vektor tersebut terhadap sumbu Y. Nah, contohnya di sini adalah sebagai berikut. Jika vektor A adalah 3,4, maka besar dari vektor A adalah masing-masing dikuadratkan. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini X-nya dikuadratkan, Y-nya juga dikuadratkan. X kuadrat berarti kan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, ketemunya berapa, Fadil? 3 kuadrat 9, Nah, 4 tambah kuadrat 4 kuadrat berapa? 4 kali 4 Berapa? 24. 4 kali 4, 24. yakin? eh i- lap eh 4 kali 4 4, kali Fadil. 4 18 16. Oke, pintar. Berarti 9 ditambah 16 sama dengan 9 tambah 16. mm, Nah, oh. berapa? 9 tambah 16? 9 tambah 16 25. 25. Nah, ini kan ada tanda akar. Fadil kan sudah belajar kuadrat sama akar ya? Ya, Iya. Berarti akar dari 25 adalah 5. 5. Pintar sekali, di sini sudah jawabannya adalah 5. Jadi misalkan eh, ini tidak harus ketemu nilainya berapa, yang penting akar dari berapa gitu aja ya. Kalau Miss Lisa punya vektor A itu sama dengan 7,3, besar dari vektor A berapa, Fadil? Sama dengan 49. empat mm-mm, sembilan mm-mm, 39. mm-mm. 40. 49 tambah 9 berapa? 49. empat Tambah? puluh sembilan tambah 9. Heeh, 58. oke, berarti jawabannya nanti kan 58 bukan bilangan kuadrat tuh. Berarti jawabannya adalah akar dari 58 gitu ya. Sampai di sini dulu paham? Ya, Oke.
Kita next ke materi berikutnya. Sekarang adalah aplikasi vektor. Vektor memiliki peran penting dalam banyak bidang. Misalkan dalam fisika, vektor digunakan untuk konsep gaya, kecepatan, percepatan, dan momentum. Di fisika sudah dapat gaya atau belum? Belum. Belum. Kecepatan? Kecepatan Mm-mm. belum. Yang jarak per waktu? Oh, belum juga. Percepatan? Percepatan. Mm. Konsep Biasanya gaya kok kecepatan. gaya Konsep, Newton atau apa? konsep gaya itu yang misalkan benda di apa itu namanya? F yang F sama dengan ms itu loh. Yang kalau nak nyari gaya kurangi Mm-mm, itu dah. Apa? Kalau nak kurangi gaya, perbesar usaha, mm-mm. perkecil apa tuh? Hambatan. Ya, Ya, ya. Itu konsep gaya juga. Tapi kalau yang untuk rumusnya F sama dengan ms itu belum ya? udah Belum kalau masuk ke udah situ. F Itu sama sudah dengan juga. S. Heeh. Udah. Itu di situ kan apa itu namanya vektor dipakai juga karena gaya kan dia punya nilai dan juga punya arah. Makanya di sini vektor dipakai di situ. Kalau momentum belum paling ya. Belum. Ya. Berarti dari contoh yang fisika ini yang sudah konsep gaya ya. Nah, kan? Iya. Oke, berarti mungkin minggu depan kalau misalkan Miss Lisa mau ngasih soal aplikasi itu Miss Lisa pakai yang konsep gaya. Selanjutnya di sini contoh soalnya Fadil. Eh, vektor A memiliki koordinat 4,3. Tentukan besar vektor A. Berapa Fadil? Besaran vektor A Eh, besar itu yang ini Fadil. Besar itu yang ini. X kuadrat tambah Y oh di kuadrat. kuadratin Dikuadratin. 18 Yakin 18 18? min 3 9. Yakin 18? Ah, 16 16 tambah 9. berarti berapa? 16 tambah 9 Berapa? 25. Mm-mm. Berarti kalau ditanyakan besarnya vektor A, hasilnya berapa, Fadil? 5. Mm-mm. Besarnya adalah 5. Sekarang, kalau ada vektor A, koordinatnya adalah 2,1. Vektor B, koordinatnya adalah -3,5. Tentukan vektor A ditambah vektor B. Berapa hasilnya? Vektor A ditambah vektor B Iya, 1 min 1. Eh, -1, min 1,6 berapa? Oke, pintar. Kalau vektor A dikurangi vektor B, dikurangi 3 5 5 mm-mm, 5,4 koma 4 atau -4, 4 min vektor 4. A, nah pintar sekali 5, -4. Sekarang coba Miss Lisa membuat dari halaman kosong, Miss Lisa tanya, misalkan di sini ada vektor A adalah 2,7. Vektor B-nya adalah E. -2, -4. Kalau Miss Lisa tanya Fadil, vektor A dikurangi vektor B berapa?
hasilnya? Empat, Nggak usah ditulis, nggak apa. Berapa vektor A dikurangi vektor B? 4, empat koma, empat koma mm, 11. oke. Kalau misalkan Miss Lisa tanya A ditambah B, berapa? 2,3. A ditambah B, 2,3. yakin? A ditambah B. Mm-mm. Eh, Vektor A min ditambah 2. vektor B. 2 ditambah negatif 2 berapa? Min 2, koma, Du- min 2,3. 2, 2 ditambah negatif 2 atau min 2. Ini Kosong. kan, Oh iya nah, salah. 0, 0,3. 3. oke, pinter sekali. Kalau Miss Lisa punya begini, 2 kali vektor A ditambah 2 kali vektor B. Hasilnya berapa? 14. 14. 48. Vektor A 42. Vektor A-nya berapa? Vektor Empat koma 2A-nya. empat belas. Empat koma empat Terus belas. vektor 2B-nya, Mi, 2, 2, 2B, 4, 2B, 4, 4,8. 2B, 2B. Berarti 2 dikalikan negatif 2 berapa? Positif 4. Mm-mm. 2 dikalikan negatif 2, 2 dikali negatif 2, 4. 4 negatif kali positif. positif. Negatif kali, oh Mm-mm. iya. Negatif kali negatif. Ah, ah. Negatif kali negatif positif dah, Bu. Ini kan 2B. Berarti kan positif kali negatif. Hasilnya Positif. Ah, ini kan gini ya Fadli ya. 2A-mu tadi sudah benar. Berarti 2 dikalikan 2,7. Terus ditambah 2 dikalikan B-nya adalah min 2, min 4. 2 dikali min, min 2 dikali min 2. Oh iya, 2 dikali 2. Ini kan positif, adik. Ini kan positif. Ini negatif, ya enggak? Positif. Yuk, ya salah. Heeh. Berarti 2 kali negatif 2 berapa? 4. Negatif 2 4. kali negatif 2, negatif 4. 2 kali negatif, Negatif 8. 2 dikalikan negatif 4, negatif 8. Berarti kalau 2A dikurangi 2B berapa? Kosong koma, 0 koma itu. 2A tambah 2B, 0, Nol koma berapa? enam. 0,6. Kalau misalkan Miss Lisa tanyanya begini, 2A dikurangi 2B, berapa ketemunya? Dua a dikurangi 2B ketemunya berapa, Fadil? 8,8. Mm-mm. 8,22. Oke, pinter. Sekarang Miss Lisa mau tanya, kalau misalkan dia ditanyain satu, satu per 2B
dikurangi 2A. Coba kita pakai konsep pecahannya juga. 1/2B dikurangi 2A. Ketemunya berapa, Fadil? Eh, Gimana? 5 min 5 Koma. min 5 koma min 5 kok Mm-mm. koma 16. Positif atau negatif? 16-nya? Negatif. Oke, pinter. Pecahan lagi, biar ingat pecahannya. 2/3 A ditambah 1/7B. Aduh, Coba, biar pecahannya kemarin nggak lupa. lupa. 2/3 A ditambah 1/7B. Lupa. Lupa? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut Fadil. Coba, sambil diingat-ingat. Kalau ada yang bukan pecahan, dijadikan pecahan dulu. Misalkan 2. Kalau mau dijadikan pecahan, berarti 2/1. Ingat, Fadil? Tahu. Coba, ini saya hapus dulu ini. Nah, di sini berarti kalau kita punya ditanyain 2/3 A, berarti kan 2/3 dikalikan A-nya adalah 2,7 ditambah 1/7. B-nya berapa, Fadil? B-nya adalah B-nya berapa? Ini di kiri, layar kiri. B-nya Min, min 2 koma koma, 4 min 4. -4. Oke, kayak gini. Nah, kemarin konsepnya pecahan, kan kalau ada seperti ini, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, di sini 2/3 kali 2 berapa, Fadil? 2/3 kali 2. Mm-mm. Berarti kan yang dikalikan hanya pembilangnya saja, karena penyebutnya yang di dalam kurung itu satu semua. Ini kan sama dengan, saya tak perbaiki dulu. Ini 2, ya kan? Ini kan sama aja kalau jadikan pecahan kan per 1. Ini juga per 1. Semuanya kan per 1, Fadil. Ini per 1. Ini per 1, iya apa enggak? Iya. Ah, ah. Nah,
Konsep pecahan kemarin, kalau ada perkalian suatu pecahan dengan pecahan, maka pembilang kita kalikan dengan pembilang, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, iya apa enggak? Nah, Heeh. Nah, berarti Fadil, kalau gitu 2/3 dikalikan 2 ketemu berapa? 2 kali 2 berapa? 4, 4. 3 kali 1. 3, 3 berarti 4/3, koma 2 kali 7 berapa? 2 kali 14, Heeh. 14, 3 kali 1. 3, 3. Berarti untuk vektor 2/3A itu adalah 4/3, koma 14/3. Nah, sekarang yang vektor 1/7B, ini kan berarti dikalikan dengan ini Fadil. Sama, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali min 2 berapa? 2, 2, min 2, 1 min 2. Min 2, 7 kali 1, 7, 7. Koma, 1 kali min 4, 4, min 4. 7 kali 1. 7, Nah, sampai di sini. Untuk melanjutkan, Fadil masih bingung apa enggak? Kalau misalkan yang ditanyakan, yang atas ini dikurangi, ditambah itu. Yang atas ditambah iya. yang bawah. Sudah paham penjumlahnya?
Udah, Bu. Oke. Aman sudah? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang Fadil, di sini vektor 2 per 3A-nya sudah ketemu. Vektor 1/7B-nya sudah ketemu. Kalau kita ingin menjumlahkannya, bagaimana? Apakah Fadil masih ingat? Tidak, Bu. Oke, kalau gitu Miss Lisa bantuin ya. Kita hapus dulu nih. Nah, berarti kita jumlahkan antara komponen X dengan komponen X dan komponen Y dengan komponen Y. Ya kan? Berarti X-nya adalah 4/3 ditambah -2/7. Terus untuk Y-nya itu adalah 14/3 ditambah min 4/7. Coba Fadil hitung. Dikali silang ya, Bu. Ini penjumlahan Fadil. Kalau Oh, benar-benar. penjumlahan berarti penyebutnya harus kita samakan. Ini kan ada 3, ada 7. Kita harus mencari KPK-nya, bukan FPB-nya. Berarti karena 3 dan 7 sama-sama bilangan prima, tinggal kita kalikan saja. Berarti penyebutnya menjadi 21. Karena penyebutnya 21, berarti kalau yang ini kan dikalikan 7. Berarti ini juga dikalikan 7 gitu. Coba Fadil lanjutin. Kalau nggak mau nanti di sini Fadil di atas ini nggak apa. Ini dua kan, Bu. 21. Iya, penyebutnya 21. 21 bagi 3 kan 7. 7 kali 4 berapa? 7. 8. 7 kali Nah, 4, 28. pintar. Jadi yang ini yang bilangan pertama ini menjadi 28/21. Terus ditambah dengan berapa per berapa? Coba bikin, Bu. Ini. Ya Allah, Bu. eh Ya Allah, Bu. Bentar. Di sini 21 kan kita hitung dulu yang ini dulu ya, bernyamain ya. 21 dari 3 ke 21 kan dikalikan 7 penyebutnya. Berarti pembilangnya juga kita kalikan dengan 7. Berarti kan menjadi 28. Ya kan? Ditambah, Hmm. ini juga penyebutnya jadikan 21 dulu. 21 begitu 7 ke 21 dikalikan berapa, Fadil? Nah, 21 dikalikan 4. 7 ke 21 dikalikan berapa? 7 ke 21 dikali 3. Oke, karena di sini penyebutnya dikalikan 3, pembilangnya juga dikalikan 3. 3 kali min 2 berapa? 3 ke 3 kali min 2 Mm-mm. 6. Min 6. Positif atau negatif? Oke, min 6. Ini untuk yang X-nya aja. Terus berarti kita selesaikan dulu ya X-nya ya. Ini X sama dengan, nah, 28 ditambah -6. Berapa, Fadil? 28. Mm, 22. 22. Oke, 2. pintar. Berarti 22 per berapa? 21. 21. Oke, pintar. Sekarang ini kan kita masih ketemu X-nya saja, Fadil. Sekarang kita jumlahkan yang Y-nya. Di sini misalkan. Y-nya berapa? Coba. Fadil hitung.
pernya berbeda, Fadil. Kalau ini kan 9 dan 7. 9 dan 7 kita cari KPK-nya karena 7-nya adalah bilangan prima, maka kita kalikan saja 9 dengan 7. Berarti penyebutnya menjadi berapa? 98. 9 kali 7 berapa? 90. Yakin? Kok 9 9 kali kali 7? 7. Heeh. Fadil, 9 kali 7, 81. 9 kali 7, 63. nah, pinter. Fadil diajarin nggak dulu di sekolah yang perkalian pakai jari itu? Iya, Bu. Ya, oke. 9 kali 7 kan 63. Berarti penyebutnya di sini 63. Nah, sekarang 63 dibagi 9. Eh, gini aja 9 ke 63 dikalikan berapa, Fadil? 7. Nah, karena penyebutnya dikalikan dengan 7, berarti pembilangnya juga dikalikan dengan 7. nah, tidak apa-apa itu pakai kalkulator dah. 14 kali 7. 14 kali 7, 98. Tadi ini 14 apa 4 ya, Fadil? Kok bisa lupa? Mana ya? Oh, ini 14 kok, Fadil. 14. Ini 14 kali 3, 7, Fadil. 98. Maaf, maaf, maaf. Ini kan 3, Fadil. Bukan 9. Astagfirullahaladzim. Jelek sekali tulisanku sampai tidak bisa membacanya. Ini bukan 9, Fadil. Pantes kok bisa berbeda penyebutnya, pikirku ya. Aku salah membaca tulisanku sendiri. 3, Fadil. Jadi sama-sama 21. Maaf ya. 21, Fadil. Nas, bukan 63. Berarti J-nya juga penyebutnya sama-sama 21, Fadil. Maaf. Tulisanku terlalu bagus sampai tidak terbaca. 7 kali 14, 98, enggak, Bu? 7 Kak. Sebentar, sebentar. 23 ke 21 tadi kan dikalikan 7. Benar? Ya, Nah, berarti ini 14-nya juga dikalikan 7. Berapa ketemunya? 70. 98. 98. Terus habis itu kalau ini 7 ke 21 dikalikan berapa? 7 ke Ini, ah, ya ini 7 7 yang ke ini. 21 dikalikan 3. Ah, karena penyebutnya dikalikan 3, pembilangnya dikalikan berapa, Fadil? 3. Berarti 3 dikalikan min 4 berapa? 3 3 dikali min 4, Mm-mm. 12. Min 12. Positif atau oke. Berarti min 12. Berarti untuk Y-nya berapa? Y-nya Berapa? 8, 82, 86 Oke. 86 per. per 44, 42. Apakah kalau penjumlahan penyebutnya juga Itu satu dah, Bu. dijumlahkan? Udah. Iya, pintar. Penyebutnya nggak usah dijumlahkan kalau penjumlahan pecahan ya. Jadi udah ketemu. X-nya ini 22 per 21. Y-nya ini 86 per 21. Berarti hasil penjumlahan dari 2 per 3A ditambah 1/7B adalah 22 per 21,86 per 21. Gitu ya, Fadil ya? Yuk, Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? tidak, Bu. Oke, tidak. Untuk materi dasar vektor, Miss Lisa untuk malam ini kita akhiri dulu. Sebelum Miss Lisa akhiri, Miss Lisa pesen tolong dikerjakan tas yang di platform ya. Yang itu lagi ya, itu mati, Bu, laptopnya. Oh, yang itu mati. Oke, nanti nggak apa-apa kok. Yang penting jangan sampai kelewat hari Minggu. Mentok itu ngerjakannya hari Minggu biar terhitung absen. Soalnya kalau Fadil nggak ngerjain itu, kita pertemuannya nggak dianggap masuk gitu loh, Fadil. Emang, ya. Nanti kalau Yuk, laptopnya udah bisa, nanti tolong dikerjain tasnya ya. ya, Bu.
Oke, sebelum Miss Lisa akhiri, adakah yang mau ditanyakan? Tidak, oh. Kalau tidak ada, semangat belajarnya, pecahan harus lebih sering Miss Lisa munculkan di latihan-latihan. Terima kasih untuk malam ini, Fadil. Dadah. Miss Ya, Lisa Bu. akhir ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.